Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan chapter 2 di mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk chapter 2 ini kita akan mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Jadi seperti yang disebutkan pertemuan pertama, bahasa Indonesia di perkuliahan ini berbeda dengan SMP atau SMA. Jadi lebih mengeksplor kalian agar bisa menulis. Tujuan dari chapter 2 ini adalah mahasiswa mampu mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Outline-nya itu ada konteks teks akademik, ada model teks akademik, ada ciri-ciri teks akademik, juga ada ciri-ciri teks non-akademik. Nah, untuk teks akademik atau teks ilmiah itu dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Nah, kalau di kelas ini ada yang ikut proposal untuk PKM, itu bisa masuk ke teks akademik. Konteks teks akademik itu kata-kata tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu dijelaskan secara akademis berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak lagi kata-katanya itu di dalam teks akademik itu gua, gue, lu, kamu, kita, dan lain sebagainya. Tapi lebih ke istilah teknis, jadi lebih ke misalkan informasi dan lain sebagainya. Misalkan nih yang pertama ini teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, itu bisa masuk ke teks akademik. Dan juga harus berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang kalian katakan di teks akademik itu ada dasarnya, ada faktanya, ada pembuktiannya, dapat dipertanggungjawabkan si perkataan tersebut. Dengan penjelasan yang memadai secara linguistik, orang tidak lagi menduga-duga atau mendasarkan diri pada naluri yang tidak dapat diukur. Jadi si teks akademik ini bukan berdasarkan naluri, semuanya itu dapat diukur. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah itu berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Jadi di teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, kita atau Anda harus menelusuri ciri-ciri tersebut. Jadi antara tadi apa yang teks akademik dan non-akademik itu nanti ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya nanti ada disebutkan di sini. Ciri-ciri teks akademik. Nah, perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik itu perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Namun demikian, definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai juga, karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik, dan juga sebaliknya. Teks yang dikatakan akademik masih menampakkan ciri-ciri non-akademik. Jika demikian halnya, sebuah teks itu apapun jenisnya memiliki kedua ciri tersebut dalam beberapa aspeknya. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Nah, teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan, tapi bukan berarti teks lisan itu bicara ya. Jadi teks tulis itu bukan teks yang dimediakan secara tulisan. Sebaliknya, itu adalah teks lisan bukan teks yang dituturkan juga secara lisan. Jadi contohnya, teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan.
Dan naskah drama dalam bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. Nah, ini adalah contoh teks 1A dan 1B. Nah, di teks 1A ini kalau dibaca itu cenderung lisan, non-akademik, dan non-ilmiah. Kalau di teks 1B itu cenderung tulis, akademik, dan juga ilmiah. Lihat ya, di teks 1A ini kita baca. Pada buku ini kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap. Tapi kalau di teks 1B itu ada tujuan telaah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari proses komunikasi verbal dengan memusatkan perhatian kepada penggunaan tuturan. Nah, kalau kalian lihat ciri lisan pada teks 1A dan ciri tulis pada teks 1B itu dapat diidentifikasi penggunaan kata kita yang dicetak tebal miring itu adalah sebagai subjek kalimat pada teks 1A, dan ketiadaan kata tersebut pada teks 1B itu menunjukkan bahwa seakan-akan penulis teks 1A mengajak berdialog dengan pembaca. Jadi yang teks 1A itu seperti mengajak berdialog. Kata kita pada teks tersebut juga digunakan oleh penulis untuk mengajak pembaca berada pada satu titik pandang. Dari sini diketahui bahwa jarak antara penulis dan pembaca pada teks 1A itu terasa dekat. Diketahui pula bahwa kebersamaan antara siapa si penulis berbicara kepada siapa si pembaca menjadi sesuatu yang dipentingkan. Di pihak lain, di teks 1B, itu tidak mengandung kata kita sebagai subjek kalimat, dan sebagai gantinya, subjek itu diisi dengan pokok persoalan yang disajikan di dalam teks tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa teks 1B lebih mementingkan objek yang dibicarakan daripada pelaku yang berbicara. Jadi kalau di 1B itu objeknya itu tadi apa? Kalau di 1A itu subjek pelakunya yang berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa teks 1B lebih objektif daripada teks 1A. Nah, ini penjelasan yang tadi. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara teks akademik dan non-akademik. Di sini misalkan di teks akademik itu tulis dan ilmiah biasanya. Teks non-akademik itu biasanya lisan dan non-ilmiah. Nah, perbedaannya di teks akademik, kita bahas teks akademik dulu ya. Di sini sederhana dalam hal struktur kalimat. Jadi si teks akademik itu kalau kalian perhatikan di sini, di teks akademik ini tujuan telah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris itu lebih singkat. Tapi kalau di 1A ini pada buku ini kita bertujuan untuk menelaah dan lain sebagainya. Nah, itu lebih rumit dalam struktur kalimatnya. Lalu di teks akademik itu padat akan informasi. Nah, kalau di non-akademik itu cenderung tidak padat informasi. Kita kembali ke contoh lagi. Di sini diterjemahkan dengan adaptasi dari style, text analysis, dan linguistic criticism Pribon. Jadi kalau di sini yang akademik itu informasinya dapat, tapi kalau di sini karena itu lebih seperti berkomunikasi, itu si informasinya itu tidak, si fakta dari informasinya itu tidak dapat. Nah, selanjutnya di teks akademik itu padat akan kata-kata leksikal. Juga di non akademik itu padat akan kata-kata struktural. Nah, kalau di teks akademik juga memanfaatkan nominalisasi. Jadi nominalisasi itu adalah penggunaan verba atau kata kerja atau adjektiva atau kata sifat sebagai nomina atau kata
benda, itu adalah nominalisasi. Nah, kalau di non akademik itu sebenarnya lebih sedikit nominalisasinya. Lalu di akademik itu banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Jadi metafora gramatika ini adalah pengkodean suatu makna tata bahasa seakan-akan seperti pengkodean tata bahasa yang lain. Kalau inkongruen itu adalah berkurangnya positivitas dari sikap aslinya yang positif atau berkurangnya negativitas dari sifat aslinya yang negatif. Jadi yang non-akademik itu cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Selanjutnya, teks akademik itu banyak memanfaatkan istilah teknis. Kalau non-akademik itu sedikit memanfaatkan istilah teknis. Lalu bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomik dan abstrak itu kalau si non-akademik itu lebih konkret, jadi lebih ada gitu, lebih nyata gitu. Nah, kalau si teks akademik itu lebih taksonomik dan abstrak. Jadi pokok persoalannya itu ada klasifikasinya lagi terhadap sesuatu. Kalau konkret kan itu lebih nyata, benar-benar ada, karena itu biasanya si konkret ini atau si non akademik itu biasanya dari pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Lalu si teks akademik itu banyak memanfaatkan sistem pengacuan espora. Jadi si pengacuan espora ini adalah teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina atau kata benda itu bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Kalau si teks non akademik itu tidak menunjukkan pengacuan espora sebagai ciri pentingnya. Selanjutnya, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atribut untuk membuat deskripsi. Jadi proses relasional identifikatif ini adalah alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan proses relasional atributif itu merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan. Nah, kalau non-akademik itu bersifat dialog dan untuk itu bersifat tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Nah, teks akademik bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak mendaya gunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Jadi monologis itu kalau kalian lihat orang yang memberi yang kampanye itu kan saya ada bla 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 bla, itu kan hanya satu pihak ya. Nah, kalau si indikatif deklaratif itu teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah, jadi hanya satu arah. Tapi kalau di non akademik itu sifatnya dialog, jadi mendayagunakan jenis kalimat juga yang lebih banyak variasinya. Selanjutnya, memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Nah, kalau si non-akademik itu memberi tekanannya kepada pelaku dalam peristiwa dialognya, sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat yang subjektif. Lalu seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor ini adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat. Unsur pusat yang sering digunakan dalam kalimat berupa predikat. Juga kalimat minor itu umumnya digunakan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, sebagai perintah ataupun seruan. Jadi di akademik itu seharusnya tidak mengandung kalimat seruan, perintah dan lain sebagainya. Nah, kalau di non akademik itu sering mengandung kalimat minor, ada kalimat perintah, ada kalimat seruan dan lain sebagainya. Lalu di akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tag gramatikal. Tag gramatikal ini adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu.
Misalnya kata yang leksikal seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek, verba yang berfungsi sebagai finit atau predikator atau predikat, atau kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. Nah, kalau si non-akademik itu sering mengandung kalimat tak gramatikal. Selanjutnya, akademik biasanya mengandung genre faktual, jadi lebih berdasarkan fakta, deskripsi, ada penjelasan dan lain sebagainya, ada prosedurnya, juga ada penjelasannya, juga ada eksposisinya atau informasinya, juga ada diskusinya, dan bukan penceritaan fiktif. Nah, kalau yang non-akademik itu genrenya lebih bervariasi dan dapat berupa sebuah fakta, juga fiksi. Jadi si non-akademik itu bisa merupakan fakta dari pengalaman hidup atau fiksi untuk misalkan cerita-cerita fiksi. Nah, itu masuk ke non-akademik. Kesederhanaan teks akademik itu terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandungnya. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks itu adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Contohnya, misalkan di sini ada studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Ini dari teks ekonomi Sufriono 2006. Nah, di sini kalau kalian lihat, betapapun panjang kalimat simpleks seperti terlihat pada contoh, secara struktural kalimat tersebut hanya tersusun dari 3 unsur secara linear, yaitu unsur subjek yang dicetak tebal, unsur predikat yang digarisbawahi, dan unsur pelengkap atau keterangan yang dicetak miring. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks tadi. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Jadi nominalisasi itu apa? Tadi kan udah dijelaskan ya. Nominalisasi itu adalah penggunaan verba atau kata kerja atau adjektiva atau kata sifat sebagai nomina, kata benda. Konteks teks akademik, kata-kata tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu dijelaskan secara akademis berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan teks akademik adalah, atau yang juga sering disebut teks ilmiah, berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Ini adalah kesimpulan dari chapter 2 perkuliahan bahasa Indonesia. Kalau nanti kalian ada yang ditanyakan, itu kalian bisa langsung WhatsApp saya. Dan nanti ada tugasnya nanti tugasnya masing-masing. Kalian buat contoh kalimat teks akademik, contoh paragraf atau kalimat paragraf lah. Contoh paragraf teks akademik dan non akademik. Nanti saya buat tugasnya di Classroom. Jadi selamat mengerjakan. Dan untuk pertemuan hari ini saya ambil referensinya dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang telah saya bagikan di WhatsApp dan saya bagikan di Classroom juga ya. Sekian perkuliahan hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe di rumah. Bye-bye.